Bab 2, ternyata masih muda belum ada kata yang mampu terucap dari bibir Aileen. Keberadaan pria muda itu membuatnya menarik sebuah kesimpulan, bahwa Tuan Al yang menjemputnya tadi hanyalah perantara jual-beli, dan yang sebenarnya menginginkan gadis perawan adalah Tuan Alfian. Aileen benar-benar tak habis pikir mengapa seorang pria muda dan tampan sepertinya mau membeli kesuciannya. Bukankah dengan sosoknya yang sempurna ia bisa mendapatkan 1000 gadis cantik dan masih perawan? Mata Aileen terus memandangi tubuh yang hanya terbalut handuk putih itu, rambut dan tubuhnya yang basah. Semakin menambah kesan seksi dalam dirinya. Kenapa kamu malah diam? Pekik pria itu, membuat Aileen kembali terlonjak. Maaf, Tuan. Kamu sudah 5 kali meminta maaf dan aku sudah bosan mendengarnya. Sekali lagi saya minta maaf. Ya ampun, dasar gadis bodoh. Kesabaran Alfian semakin terkikis. Ingin sekali Aileen berteriak meminta tolong. Tetapi, percuma sebab kamar yang mereka tempati kedap suara. Menjerit pun tidak akan ada yang mendengar. Tanpa kata pria gagah itu menarik lengannya dengan kasar dan menghempas ke tempat tidur. Sebelum kita mulai aku ingin memperingatkan satu hal. Aileen terdiam. Matanya menatap ke kanan dan kiri, mencari celah untuk melarikan diri. Namun, ruangan itu tertutup rapat dan tak ada jalan sedikit pun. Setelah malam ini lupakan semua yang terjadi di antara kita. Jangan sampai ada yang tahu bahwa aku yang sudah membelimu. Kalau sampai kamu berani buka mulut dan orang-orang mengetahuinya, lihat saja bagaimana aku akan menghancurkan hidupmu. Tolong lepaskan saya, Tuan. Saya ada di sini karena ibu tiri saya. Tolong biarkan saya pergi. Aileen memberanikan diri menatap lelaki itu dengan kedua tangan mengatup di depan dada. Melepas, enak saja, aku sudah membelimu, jadi lakukan tugasmu. Sekarang buka jubah mandimu, tolong saya. Tuan, tolong jangan. Sekuat tenaga Aileen memeluk jubah mandinya. Aku bilang buka, kesal karena tak patuh. Lelaki itu menarik jubah mandi Aileen dengan kasar, hingga menampakkan seluruh lekukan tubuhnya. Sejenak Alfian terdiam saat melihat bekas lebam membiru di sekitar tubuh wanita itu. Bahkan lebam di sudut bibirnya tampak masih segar. Kenapa di tubuhmu banyak lebam? Apa kamu habis dipukuli seseorang? Iya, Tuan. Siapa yang melakukannya? Apa? Orang yang tadi menjualmu? Tak ada jawaban. Wanita itu berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Meski penasaran, namun Alfian tak banyak bertanya lagi. Urusannya sekarang hanya menikmati tubuh Aileen dan membayar 1 miliar sesuai kesepakatan. Jika gadis perawan itu mampu memuaskannya, kedua tangannya yang kokoh mendorong bahu polos wanita itu hingga terbaring. Aileen hanya dapat menjerit dalam hati, ingin menghindar. Namun tenaga Alfian terlalu kuat. Laki-laki itu bahkan menguasai tubuhnya hanya dalam hitungan menit, hingga ia tak dapat bergerak sama sekali. Kenapa ibu tega melakukan semua ini padaku? Aileen masih berusaha memberontak. Namun, perlawanan wanita itu malah semakin membuat Alfian bergelora. Padahal dari segi fisik, Aileen kalah jauh dari wanita yang selama ini berada di sekitarnya. Ia juga tak secantik wanita-wanita yang selalu mendekatinya. Namun, entah mengapa kepolosan wanita itu mampu menarik perhatian Alfian. Aileen hanya dapat menggeliat kala bibir basah pria itu mulai menjelajahi setiap bagian tubuhnya. Ia yang belum pernah disentuh pria manapun tentu saja merasakan sensasi aneh pada setiap sentuhan yang diberikan Alfian kepadanya. Sepenuh hatinya menolak tetapi tubuhnya justru bersinergi. Bahkan bibirnya baru saja mengeluarkan suara desahan tanpa sadar. Kamar luas nan mewah itu pun menjadi saksi bisu hilangnya harta paling berharga yang dimiliki Aileen. Sepanjang malam ia terus menangis dan meratapi hidupnya yang penuh dengan derita, hingga lelah dan kantuk membawanya memasuki alam mimpi. Sedangkan Alfian masih terjaga, bersandar di tempat tidur dengan tatapan kosong. Entah sedang memikirkan apa, tangannya yang kekar meraih ponsel di meja, kemudian melakukan panggilan. Berikan 1 miliar kepada wanita tadi sesuai perjanjian yang telah disepakati. Baik, Tuan. Balas seorang pria di ujung telepon. Malam berlalu, perlahan Aileen membuka mata di pagi hari. Wajah pucat, rambut berantakan dan matanya sembab akibat menangis sepanjang malam. Ia menatap pria asing yang semalam menggagahinya, keduanya masih dalam keadaan polos dan hanya terbalut selimut tebal. Ingin sekali Aileen hujamkan pisau pada tubuh itu. Namun, percuma saja, semuanya sudah terjadi, membunuhnya pun tidak akan mengembalikan kehormatan yang telah direnggut paksa. Au, jerit Aileen, ketika akan turun dari tempat tidur dan merasakan sakit pada seluruh tubuhnya. Semalam Alfian terus mengulang kegiatan mereka tanpa ampun. Bahkan tak peduli meskipun Aileen terus merintih dan mengeluh kelelahan. Aku harus cepat pergi dari sini, sebelum laki-laki jahat ini bangun dan menyiksaku lagi.
tak ingin kehilangan kesempatan, ia bergegas memunguti pakaiannya yang teronggok di lantai. Setelah mengenakan pakaian, ia meninggalkan Alfian yang masih tertidur pulas, berharap seumur hidup tidak akan pernah bertemu lagi dengan pria jahat itu meskipun hanya dalam mimpi. Aileen menyeret langkah melewati lorong kecil menuju rumahnya. Sakit dari sisa kegiatan panas semalam benar-benar membuatnya kesakitan. Untuk berjalan pun terasa sangat sulit. "Aileen, kamu kenapa?" tanya seorang tetangga yang kebetulan melintas. "Tidak apa-apa, Bu," ia bersuara lirih, di kejauhan menatap rumah sederhana tempatnya tinggal. Biasanya di jam seperti ini rumah dalam keadaan sepi, karena ibu dan kakaknya akan berangkat kerja. Bu Nana adalah seorang art di rumah keluarga kaya. Langkah Aileen seketika terhenti di ambang pintu saat mendengar tawa ibu dan kakaknya menggelegar memenuhi seisi rumah. Entah sedang membicarakan apa, Aileen merapatkan telinga pada daun pintu. 1 miliar, Rihanna, Tuan Al benar-benar memberi kita 1 miliar, bukan 200 juta. Suara Bu Nana terdengar begitu girang. Berarti Tuan Al itu benar-benar orang kaya ya? Bu, banyak sekali uangnya. Memang ibu kenal Tuan itu di mana? Tanya Rihanna. Bu Nana teringat semalam, ketika baru saja pulang ke rumah, seorang temannya yang bekerja di sebuah tempat hiburan malam menghubungi dan memintanya mencarikan perawan untuk malam itu juga. Uang yang ditawarkan pun sangat menggiurkan. Ibu dapat nomornya dari Mami Fiona. Katanya si Tuan Al ini mucikari dan sedang cari perawan. Dia juga siap bayar berapa saja. Makanya ibu langsung tawarkan Aileen, kapan lagi dapat 1 miliar untuk semalam. Tapi kalau Aileen pulang, dia pasti akan sangat marah. Imbuh Rihanna. Biar saja. Yang penting ibu sudah dapat 1 miliar. Aileen benar-benar tambang uang kita. Dengan uang ini kita bisa beli rumah baru yang lebih layak. Dan rumah jelek ini bisa kita jual. Sisanya bisa kamu pakai sogok agensi untuk memasukkan kamu ke salah satu sinetron. Tidak usah sogok agensi. Bu, aku tidak tertarik jadi artis lagi. Lebih baik uangnya buat perawatan tubuh dan... Balas Rihanna, bos tempat kamu bekerja. Bukannya bos kamu itu sudah tua? Ya, enggak lah. Bu, bos aku masih muda, ganteng dan kaya. Dia juga belum menikah. Wah, ide bagus. Sayang, kamu harus menunjang penampilan. Kalau kamu bisa dapat dia, kita bisa hidup enak. Rihanna mengangguk setuju. Kan ibu selalu bilang, aku harus dapat laki-laki kata supaya bisa lepas dari kemiskinan. Bagus. Sayang, kamu harus main cantik. Pasti bos kamu itu menjadi incaran banyak perempuan di luar sana. Iyalah, Bu, perempuan mana yang tidak mau dengan dia? Makanya aku rajin perawatan ke salon biar tambah cantik. Cerdas, ini baru anak ibu. Keduanya tertawa lepas. Di depan pintu, Aileen masih mendengar pembicaraan ibu dan kakak tirinya. Rasa sakit memaksa bola matanya melelehkan cairan bening. Ternyata ibu dan Rihanna sudah membohonginya, mengatakan uang itu untuk melunasi utang ayah, ternyata hanya untuk keperluan Rihanna dalam memasuki dunia keartisan. Aileen benar-benar ingin memberontak. Selama ini diam adalah jalan yang dipilihnya saat sang ibu menghina atau memukulnya. Apa salahku? Kenapa mereka tega sekali melakukan ini padaku? Tak tahan, Aileen mendorong pintu keras, menerobos masuk hingga membuat Bu Nana dan Rihanna terlonjak. Rihanna memandangi tubuh adik tirinya yang tampak kacau. Ia bergidik membayangkan Aileen melayani seorang kakek-kakek tua yang gendut dan jelek. Pasti akan sangat menjijikkan. Oh anakku, sayang, bagaimana rasanya menghabiskan satu malam dengan kakek-kakek tua? Kamu suka? Tanya Bu Nana sambil tertawa kecil. Pelayanan kamu pasti memuaskan karena om-om itu memberi kita 1 miliar. Tambah Rihanna, kenapa kalian begitu tega melakukan semua ini? Ternyata uang itu bukan untuk membayar hutang yang ditinggalkan ayah, tapi hanya untuk kalian bersenang-senang.